Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas tentang tata bahasa hierarki Chomsky dan aturan produksinya dari teori bahasa dan otomata. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Yang pertama kita akan membahas mengenai simbol terminal dan non-terminal. Jadi teman-teman sebelumnya sudah paham mengenai apa itu simbol. Jadi simbol adalah suatu entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal ya. Itu yang dimaksud simbol. Jadi simbol terminal, apa itu simbol terminal? Adalah simbol yang tidak dapat diturunkan lagi. Ya, diturunkan itu maksudnya seperti ini. Misalnya A kecil menurunkan B, C. Nah, sedangkan simbol terminal itu sudah tidak bisa menurunkan lagi simbol lainnya. Nah, yang termasuk simbol terminal itu huruf kecil alfabet, misalnya A, B, C, dan seterusnya. Kemudian simbol operator, misalnya tambah, kurang, dan seterusnya. Kemudian simbol tanda kurang, misalnya buka kurung, tutup kurung, titik koma, dan simbol yang tercetak, misalnya if dan is, atau biasanya di keyword. Nah, ini adalah simbol-simbol terminal yang biasa kita gunakan. Berikutnya kita akan lebih banyak menggunakan simbol terminal berupa huruf kecil alfabet ini, misalnya A, B, C, dan seterusnya. Oke teman-teman, saya rasa sudah bisa memahami apa yang dimaksud simbol terminal. Jadi intinya tidak bisa diturunkan lagi ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan simbol non-terminal? Nah, simbol non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan menjadi simbol terminal atau non-terminal lainnya. Yang termasuk simbol non-terminal yaitu adalah huruf besar alfabet, huruf S sebagai simbol awal, dan string yang tercetak miring. Pada umumnya kita menggunakan huruf besar dalam mempresentasikan sebuah simbol non-terminal. Jadi intinya kalau simbol non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan kembali karena bukan terminalnya. Nah, simbol non-terminal ini bisa juga disebut sebagai simbol variabel. Saya rasa sudah paham mengenai simbol terminal dan non-terminal. Aturan produksi. Aturan produksi dinyatakan dalam A. Dinyatakan simbol-simbol pada ruas kiri aturan produksi, sedangkan B menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan aturan produksi. Dibaca A ruas kiri menghasilkan B ruas kanan. Simbol dapat berupa simbol terminal atau non-terminal. Dengan menerapkan aturan produksi atau suatu tata bahasa yang bisa menghasilkan sejumlah string, himpunan semua string tersebut adalah bahasa yang didefinisikan oleh tata. Oke, contoh aturan produksi. T ke A atau T menurunkan A. Kalau ini dibacanya E menghasilkan T. Nah, sekarang kita masuk ke hierarki. Kita akan membahas mengenai aturan level tingkat tata bahasa atau grammar. Jadi tata bahasa itu didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol-simbol awal yang dibatasi oleh aturan produksi. Nah, menurut Chomsky ada 4 tingkatan tata bahasa. Yang pertama adalah tipe O yang disebut dengan unstructured grammar. Kemudian ada tipe 1 konteks sensitif grammar dan tipe 2 konteks free grammar. Yang tipe ketiga adalah regular grammar. Nah, masing-masing aturan produksi ini punya aturannya masing-masing. Tipe O atau unstructured grammar ya. Aturan produksinya tidak memiliki batasan. Jadi ingat aturan produksinya seperti ini ya. Alfa menghasilkan beta tetapi ada syaratnya. Kalau di tipe O ini alfa adalah string terminal dan nol terminal dengan setidaknya satu non terminal. Artinya harus ada minimal satu simbol non-terminal di ruas kiri, oke?
dan alfa tidak boleh kosong. Jadi minimal harus ada simbol non terminal di sana dan tidak boleh kosong. Kemudian di ruas kanan atau di bagian beta ini adalah rangkaian simbol terminal dan nol terminal. Di sini bebas ya. Kalau kita lihat polanya seperti ini. Kalau di sini notasi ini plus itu sama dengan atau ya. Kemudian bintang ini artinya boleh, tidak ada, boleh ada sampai berkali-kali ya. Contohnya tipe 0 ini menghasilkan bahasa yang dikenali oleh mesin Turing. Bahasa ini juga dikenal dengan nama Recursively Enumerable Language ya. Contoh dari penerapan aturan ini tadi ya. Ini bisa kita lihat di sini. S menghasilkan A, CAB. Apakah terpenuhi ya? Terpenuhi karena di ruas kiri ada satu simbol non-terminal. Dan di ruas kanannya ada simbol terminal dan non-terminal. Yang kedua, benar atau tidak? BC menghasilkan ACB. Nah, ini benar juga karena ada satu simbol non-terminal. Lanjut ke tipe yang berikutnya. Tipe 1 yaitu konteks sensitif grammar. Ya ini sensitif ini ya. Oke, jadi konteks sensitif grammar itu aturan produksinya sama dengan tipe 0 yang tadi. Namun ada aturan tambahannya yaitu ruas kiri jumlah simbolnya itu harus lebih kecil atau sama dengan ruas kanan. Jadi simbol deretan simbol di ruas kiri tidak boleh lebih besar dari deretan simbol di sebelah kanan. Kemudian aturan S menghasilkan simbol epsilon ya atau produksi kosong. Ini dibolehkan jika S tidak muncul di ruas kanan. Setiap aturan jadi satu aturan produksi itu biasanya memiliki beberapa aturan produksi di dalamnya. Satu bahasa itu memiliki beberapa aturan di dalam produksinya. Sehingga kalau kita lihat di sini, ini tambahannya aturannya seperti ini. S menghasilkan AB. Jadi ini minimal ada satu simbol variabel dan jumlahnya tidak lebih besar dari ruas kanan. Jadi ini terpenuhi. Kemudian tipe kedua yaitu konteks free grammar. Nah, aturan profsnya sama dengan tipe 0. Namun, alfa sisi kiri hanya boleh memiliki satu variabel non-terminal, di mana alfa itu hanya paling panjang, hanya satu merupakan simbol non-terminal atau simbol variabel. Sedangkan beta itu tidak memiliki batas. Sekarang kita lihat S menghasilkan X, A. Apakah ini memenuhi? Oke, ini terpenuhi. Kemudian betanya boleh variabel atau terminal. Oke, ini terpenuhi. Jadi kesimpulan konteks free grammar ini ruas kiri hanya boleh ada satu simbol variabel ya. Pokoknya simbol variabel satu, tidak boleh ada tambahan simbol nih terminal atau terminal lainnya ya. Dan ruas kanan bebas. Oke, yang terakhir tipe 3 ya, regular grammar. Nah, di regular grammar ini aturan S menghasilkan epsilon dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Alfa adalah suatu simbol non-terminal di ruas kiri, kemudian ruas kanan betanya boleh ada simbol terminal atau simbol terminal dengan sebuah simbol variabel yang jika ada terletak pada posisi paling kanan ya. Oh ya, sebenarnya untuk regular gambar ini ada dua versi. Ada yang simbol variabelnya di ruas paling kanan, ada juga posisi paling kiri. Di sini kita gunakan yang paling kanan. Contoh regular grammar ini menghasilkan bahasa yang dikenal oleh
finite state automata. Contoh produksi dari regular grammar adalah jadi ingat alfa adalah variabel. Kita periksa ruas kanannya. Ini boleh tadi ya. Kemudian B adalah simbol terminal. Ini boleh atau terminal diikuti dengan variabel di ruas paling kanan. Berarti itu benar. Kalau tidak ada variabelnya, berarti hanya simbol termula saja. Berarti ini benar. Dengan demikian, kita telah menjelajahi konsep tata bahasa hierarki Chomsky dan aturan produksi yang merupakan fondasi penting dalam pemahaman struktur bahasa. Saya harap ini telah memberikan Anda wawasan yang lebih baik tentang kompleksitas bahasa manusia dan aplikasinya dalam berbagai bidang, mulai dari linguistik hingga pemrograman komputer. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.